Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal kaitannya dengan persiapan UTBK Geografi 2021. Soal yang pertama, kejadian banjir dan longsor yang terjadi di Manado berkaitan dengan daerah hutan di wilayah hulu yang sudah gundul. Prinsip geografi yang diterapkan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah A. Distribusi, B. Korologi, C. Interrelasi, D. Korelasi, E. Deskripsi. Berarti kita akan membahas tentang prinsip geografi. Geografi itu ada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip persebaran atau distribusi. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi, dan yang keempat adalah ada prinsip korologi. Yang pertama adalah prinsip distribusi atau persebaran. Di sini bahwa menjelaskan bahwa gejala dan fakta geosfer itu tersebar tidak merata. Misalnya di Pulau Jawa itu banyak gunung api, sedangkan di Kalimantan itu tidak ada. Prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini menjelaskan adanya hubungan atau keterkaitan antara gejala satu dengan gejala yang lain. Kemudian yang ketiga ada prinsip deskripsi. Di dalam prinsip deskripsi di sini adalah utamanya fungsinya adalah memberi penjelasan lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip korologi, di mana di dalam prinsip korologi itu adalah menggabungkan antara prinsip persebaran, deskripsi, dan interrelasi. Kemudian kita lihat kembali ke soal kejadian banjir dan longsor yang terjadi di Manado berkaitan dengan daerah hutan. Di sini kata kuncinya ada berkaitan dengan. Nah, kita lihat di dalam prinsip geografi yang di situ menjelaskan tentang kaitan atau hubungan itu adalah prinsip interrelasi. Sehingga jawabannya adalah C. Soal yang kedua, rencana pembangunan jalan tol menuju wilayah eksplorasi pertambangan emas Mongkor sedang dikaji oleh pemerintah untuk segera dibangun. Jika ini terrealisasi, potensi wisata juga akan terbuka karena sekitar wilayah tersebut memiliki pemandangan yang indah. Hal ini merupakan penerapan konsep titik-titik. Dalam soal ini berarti kita akan membahas tentang konsep geografi. Geografi mempunyai 10 konsep. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi dibagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau garis astronomis. Lokasi absolut keadaannya tetap. Contoh untuk lokasi absolut Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif sering disebut sebagai letak geografis, merupakan posisi berdasarkan kondisi di sekitarnya. Lokasi relatif itu dapat berubah sesuai dengan sudut pandang. Misalnya, lokasinya berada di mana? Bisa dijawab Indonesia berada di antara Asia dan Australia. Juga bisa dijawab Indonesia berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Juga bisa dikatakan bahwa Indonesia berada di sebelah utara benua Australia dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak juga dibagi menjadi 2, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut
menunjukkan jarak antar wilayah yang diukur dengan satuan panjang. Misalnya, jarak antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Semarang adalah 89,92 km. Jarak yang kedua adalah jarak relatif. Jarak relatif menunjukkan jarak antar wilayah yang mempertimbangkan rute, waktu, dan biaya. Misalnya, Jogja-Semarang apabila ditempuh menggunakan bis membutuhkan waktu 5 jam. Konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Konsep ini menunjukkan mudah tidaknya suatu tempat dapat dijangkau. Misalnya daerah pegunungan dengan jalan setapak, maka susah untuk dijangkau, maka mempunyai aksesibilitas yang rendah. Yang keempat, konsep pola. Konsep pola itu berkaitan dengan susunan atau bentuk dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Misalnya, di daerah Kalimantan, maka pola pemukimannya akan memanjang sungai. Itu biasanya untuk konsep pola digunakan untuk menjelaskan tentang berbagai pola pemukiman dan pola aliran sungai. Kemudian konsep yang kelima adalah konsep morfologi. Konsep morfologi merupakan perwujudan bentuk muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah seperti erosi, pengendapan, atau sedimentasi. Contoh, di daerah selatan Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, merupakan daerah perbukitan kapur atau karst pegunungan Sewu. Kemudian konsep yang keenam adalah konsep aglomerasi, merupakan kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek suatu wilayah. Contoh, kawasan Pecinan Magelang merupakan pemusatan pertukuan peranakan orang Cina yang ada di Magelang. Berarti kawasan Pecinan itu adalah merupakan pengelompokan orang-orang Cina yang ada di kawasan tersebut. Kemudian konsep yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Konsep ini terkait dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Misalnya, Pantai Parangtritis di Yogyakarta mempunyai nilai kegunaan sebagai sarana rekreasi bagi wisatawan, tetapi bagi masyarakat sekitar digunakan untuk menopang sektor ekonomi. Prinsip yang kedelapan adalah prinsip interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan dan ketergantungan timbal balik antara wilayah. Contoh, hasil pertanian dari Kabupaten Bantul didistribusikan ke Kota Yogyakarta. Begitu pula sebaliknya, masyarakat Kabupaten Bantul juga membutuhkan teknologi pertanian yang dipasok dari Kota Yogyakarta. Kemudian untuk konsep yang kesembilan adalah konsep diferensiasi area. Konsep ini membandingkan atau menunjukkan adanya perbedaan antar wilayah. Misalnya, wilayah pedesaan dengan corak khas area persawahan sangat berbeda dengan wilayah perkotaan yang terdiri atas area pemukiman dan pusat-pusat perdagangan. Dan yang ke-10 adalah konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Contoh, daerah hilir mengalami banjir karena rusaknya das di daerah hulu. Kemudian kita kembali ke soal, kita perhatikan kalimat yang pertama. Rencana pembangunan jalan tol menuju wilayah eksplorasi pertambangan emas Mongkor. Nah, rencana pembangunan jalan tol itu merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas atau keterjangkauan.
Sehingga kalimat pertama itu merupakan konsep keterjangkauan. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua. Jika ini terrealisasi, potensi wisata juga akan terbuka. Nah, adanya potensi pariwisata karena memiliki pemandangan yang indah itu adalah merupakan konsep nilai kegunaan. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, yaitu 1 dan 3. Demikian pembahasan soal pada kesempatan ini. Sampai bertemu pada pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.